belajar topik yang lumayan. Amsal 27 ayat 7. Kita baca satu ayat saja. Amsal 27 ayat 7. Oke, semuanya kita baca sama-sama ya. Amsal 27 ayat 7. 1, 2, 3. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar segala yang pahit dirasakan manis. Bapa kami di surga, kami bersyukur ya Bapa, kami ada di sini, kami bisa belajar firman-Mu, kami bahkan bisa melihat, menilai dari segala sudut pandang dan dari semua cerita dalam Alkitab. Bapa, biarlah ajar kami untuk hikmat dan biarlah kami selalu bisa seberusaha mungkin untuk makin sesuai dengan kehendak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ini masalah kenyang dan lapar, ya. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, ya. Tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit aja dirasakan manis. Ini ekstrim sekali, ya. Bagaimana orang yang kenyang nih sekarang tidak akan dibandingkan, tidak akan menghargai, ya. Mau dia sesuatu yang berharga menurut orang lain, dia akan tidak, ya, akan menganggap itu mungkin karena dia kenyang, ya, karena dia kenyang. Orang yang kenyang tidak akan mengerti, intinya orang yang kenyang tidak akan mengerti rasanya apa, rasa deritanya orang lapar. Kalau kamu pernah gak kalian ini semua di sini menderita kelaparan? Pernah gak? Pernah. Bukan kelaparan karena dibuat-buat loh. Maksudnya kelaparan karena situasi ekonomi. Pernah. Ada yang pernah, ada yang belum pernah, bahkan nggak bisa ngebayangin gimana rasanya lapar. Dulu waktu saya kecil, waktu mungkin saya SMP atau SMA ya, saya pernah nonton video, bukan video, film. Nah ini film ini saya lupa judulnya apa. Jadi dia ini sebagai kayak kakak sulung gitu ya, kakak sulung punya banyak adik. Saya juga lupa orang tua di mana atau apa, atau dia yang besarkan adik-adik itu, ya kan. Jadi situasi ekonomi juga lagi sulit, ya kan. Dia harus bekerja, harus irit-irit, ya kan, untuk adik-adiknya sekolah, mungkin harus bayar uang sekolahnya, harus pinter-pinter lah. Nah, di dalam ada satu adegan yang lucu ya, menurut saya waktu itu lucu. Jadi dia kalau mau makan, dia keluarin foto gitu, foto makanan yang enak gitu ya. Jadi dia makan nasi sama mungkin kecap, ikan nasi. Oh ya, udah makan itu gitu, ya. Dia udah mukbang, udah makan itu gitu ya. Jadi dia merasa dia harus memotivasi diri ya, kalau misalnya mau. Maksudnya janganlah kita down hanya karena kondisi kita gitu. Jadi kayak lucu juga gitu ya. Saya jadi teringat film itu, ya. Kita waktu kalau kita bukan di dalam situasi itu nggak mengerti, kita malah menertawakan, ih lucu ya. Tapi kalau sudah dalam situasi seperti itu, mau bagaimana pun harus memotivasi diri mungkin. Wah, nantilah suatu saat aku akan makan ini. Enak rasanya, enak. Mungkin dia sambil membayangkan makan itu, ya, sambil membayangkan makan itu. Nah, di dalam Alkitab ada beberapa kisah yang saya mau ambil petik untuk masalah kita bersyukur atas makanan yang Tuhan berikan. Saya mau ambil kisah yang paling populer adalah kisah tentang mana surga, ya. Jadi kita kenapa harus bersyukur atas makanan? Kenapa kita harus tiap kali makan harus berdoa? Bahkan kalau di Grafe bukan cuma berdoa, bernyanyi, ya, beri syukur. Makan
apapun juga. Wah, ternyata ada makan apapun juga. Ataukah ini hanya lip sync? Hanya ada di mulut saja karena sudah dinyanyikan? Atau bahkan dia nggak nyanyi, dia cuma jadi memang dia tidak mau masukin ke dalam hati. Cuman orang nyanyi dia ikutan aja. Atau cuman di mulut saja, atau sampai benar-benar ke dalam hati. Ya, mari kita lihat di dalam Keluaran, ya, Keluaran 16 dikatakan bahwa tentang mana, ya, tentang mana. Keluaran 16 ayat 13 sampai 21. Saya mau baca cuma di situ aja. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi tentang ini ya. Enggak apa-apa. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang, menurut jumlah jiwa." Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak berlebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, "Seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi." Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Tiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya, tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Ya, sampai situ aja. Ini adalah pertama kali mana turun. Betapa mungkin pada saat mana turun, kan mereka sudah bilang, "Oh, nggak ada makanan." Ya, aduh, di padang gurun. Kita habis keluar dari ini lagi, ya. Bagaimana kita punya makanan? Tuhan turunkan. Jadi untuk dari kisah ini saja kita mendapat pelajaran bahwa segala makanan kita dapatkan dari Tuhan. Itu adalah berkat Tuhan. Itulah mengapa kita berdoa, berterima kasih pada Tuhan. Mana tidak orang Israel mendapatkan mana dengan tidak bekerja keras, ya, hanya tinggal kumpulkan saja. Mungkin diolah. Ya, kalau kalian baca mana, ya, mungkin pertama kali orang Islam mendapatkan mata, dia masih, "Wih, apakah itu?" Ya kan? Dicoba, enak, manis. Katanya kayak roti pengganan, kayak roti panggang wanginya. Wah, pasti enak, ya. Semua orang sekarang mungkin mau tahu apa sih rasa mana, ya. Dan dia kayak ketumbar katanya, kayak ketumbar roti kecil-kecil ya, ketemunya ketumbar kayak embun gitu kan, kayak embunnya dipungut, ya, dipungut terus bersisik-sisik gitu, ya, dipungut terus diolah jadi roti. Bayangkan betapa orang Israel saat itu mendapatkan makanan dari surga. Mereka harusnya tahu bahwa pelajaran hari ini segala makanan itu dari Allah. Apalagi di sini, ada yang keluar uang untuk beli sayur? Enggak ada. Hanya perlu apa? Berdoa dan bersyukur. Ya, enggak ada kan yang disuruh kumpulin uang untuk bayar makanan? Enggak ada. Cuman dapat giliran apa? Seminggu sekali masak. Itu pun udah ada ketuanya, sudah ada sudah diatur sedemikian rupa, ya, sedemikian rupa pokoknya. Semuanya benar-benar berkat Tuhan. Kalau kalian bisa melihat dari sisi positif ini aja, ya, berkat Tuhan yang berlimpah. Tahu gak kalian? Kalau kalian keluar dari sini,
air putih aja bayar. Ya, kayak ke mall tadi. Wah, tadi saya lupa bawa botol minum. Beli satu botol gini 10.000. Biasanya di grafik tinggal kurang. Bayar? No rupiah. Ya. Tapi pas habis kabur pura-pura nggak tahu. Nggak ada yang mau isi ulang. Sekali ya nggak ada yang isi ulang. Habis pas gilirannya nggak ada yang mau isi ulang. Hanya cuma sebenarnya harus isi ulang aja. Tapi males ternyata. Ya. Gitu. Kayak misalnya ada apa yang semua gratis, tinggal dikerjain sebenarnya. Perlu tenaga aja, tapi nggak dikerjakan. Sama kayak mana? Berkat dari Tuhan mana? Tapi itu kan cuma kayak bulir-bulir itu, belum diolah. Harus diolah. Ya, harus diolah. Olahnya pasti apa? Berbeda-beda tiap rumah, benar. Berbeda-beda tiap rumah. Karena masing-masing punya. Wah, mungkin yang kali ini yang 11 itu buat pakai kunyit lah, pakai apalah, mau masaknya terserah masing-masing udah, ya kan? Pakai bumbunya masing-masing. Tapi segala sesuatu, ingatlah bahwa apa yang kamu dapatkan sekarang di gratis itu semuanya berkat dari Tuhan, tanpa perlu kamu usahakan. Hanya tinggal usahakannya, tinggal dikaryakan. Ya, dikaryakan. Oke, yang kedua. Wah, ini nih yang susah nih. Ini yang susah yang kedua. Mana terus datang? Mungkin 1 minggu pertama, wah, nikmat. Tapi minggu demi minggu, ngolahnya mungkin dipanggang doang, habis itu direbus, dikukus. Coba saya ajak kalian makan setiap hari makan roti. Mau dipanggang, dikukus, digepengin, dijemur, semuanya cara sudah pernah dilakukan. Masih mau nggak makan? Atau tiap hari makan telur aja? Itu lebih banyak telur. Tiap hari makan telur. Mau dikukus, digoreng, semuanya. Semua telur terus. Ada yang mau makan telur terus? Coba. Sini saya bikin percobaan, kalian mau nggak? 1 minggu. Mungkin 1 minggu masih mau ya. Coba 1 bulan. Bisulan langsung. Mungkin kalau 1 minggu masih mau ya. Kalau 1 bulan menunya telur aja. Mau dicabein, dikecapin, mau di apa aja semuanya, dikuahin. Mungkin udah otaknya udah mumet kali. Aduh, kemarin udah habis. Aduh. Begitu mungkin orang Israel seperti itu. Orang Israel mungkin setelah sebulan 2 bulan akan merasa enak melihat mana. Padahal kalau dibilang mana itu enak, ya. Coba kita lihat di Bilangan. Kita lihat di Bilangan 11. Bilangan 11 ayat 4. Dari ayat 4 kita lihat orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat pada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Mungkin nggak ada kali ya bahan-bahan ini, sehingga mereka mengingat-ingat, wah, bawang-bawangan gitu ya. Mungkin cuma ada roti sama apa gitu ya di padang gurun, nggak ada bawang-bawangan, nggak ada semangka, nggak ada mentimun, disebutin di satu-satu. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu pun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Ya. Terus digambarkan nih, adapun mana itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar bedola,
Bangsa itu berlari kian kemari untuk mengungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar, rasanya seperti rasa pangganan yang digoreng. Dan berikut seterusnya. Bagaimana orang Israel merasa sudah enak sama mana. Dan ini adalah poin yang kedua. Ternyata makanan kebanyakan itu orang lupa akan bersyukur. Ya, kebanyakan makanan lupa. Seperti tadi kata Amsal tadi, orang yang kenyang tidak akan menghargai madu, menginjak-injak madu. Ya, karena sudah kenyang, nggak bisa masuk lagi. Ya, karena tidak akan lagi menghargai lagi, tidak akan menghargai, dia akan injak-injak lagi. Ya, di mana kita tuh merasa terkadang kita tuh nggak puas dengan berkat Tuhan. Padahal berkat Tuhan itu dicurahkan benar tepat di depan kita. Mungkin kalau dibandingkan gitu ya, ada yang bosan makan nasi gak sih tiap hari? Bosan ya, saya lihat kayaknya rasanya. Hah? Bosan makan nasi ya, kalau gitu besok-besok kita puasa nggak usah makan nasi. Kan bosan makan nasi. Bosan saya. Apalagi masalah nasi dingin, nasi panas. Nah ini ribut. Nasi dingin dan nasi panas. Keributan terjadi pada saat dingin dan panas bertemu. Ya. Jadi bagaimana rasanya kalau kita merasa kadang-kadang nggak puas dengan berkat Tuhan? Ya. Berkat Tuhan, tiap hari saya ngelihat kalian makan Indomie aja, makan nasi aja, nggak ada tuh yang bosan ya kan? Atau ada yang bosan makan mie? Beda ya, tiap malam ya, tiap malam makanan mie dan pagi-paginya buka mata mie lagi. Durian. Jadi kadang-kadang gini, berkat Tuhan tuh ada, kitanya yang nggak puas, ya, kitanya yang nggak puas. Kita tuh nggak puas dengan berkat Tuhan. Tuhan, saya tuh bukan minta yang itu, aku mau minta yang lain. Nah intinya tuh itu, ya. Poin kedua, ya, Tuhan, saya nggak puas dengan berkat yang telah Kau berikan. Mau yang lain dong. Nah, cuman kalau bangsa Israel ini ekstrim. Ya, bangsa Israel ekstrim. Mereka demonya sama Tuhan langsung lagi. Tuhan, aku mau daging. Aku udah bosan sama mana ini. Ya, udah bosan. Lihat mana? Malah ingat-ingat ikan yang yang bakarnya di sebelah Sungai Nil. Kan ada pemandangan camping kali ya maksudnya ya. Mungkin dia camping kali maksudnya. Semuanya gratis tanpa bayar apa-apa. Katanya kan dia bilang nggak usah bayar apa-apa. Bayangkan dia mau membandingkan perbandingan mereka di Mesir dengan yang di padang gurun. Padahal apa? Mereka mana juga dapat yang gratis. Tapi mereka membayangkan hal lain. Selalu seperti itu. Makanya ada peribahasa apa? Rumput tetangga lebih hijau. Sama waktu saya kayak dulu Melody dan Stuart gitu ya, waktu kecilnya sama. Mainannya sama. Kadang-kadang beda warna, rebutan. Ya, rumput tetangga lebih hijau. Akhirnya kita pikir-pikir beliin yang sama persis, sama berantem. Rumput tetangga lebih hijau. Mungkin lihat yang di situ, wih lebih berkilau itu ya. Yang situ juga, lebih berkilau, tapi nggak mau kasih yang itu. Tapi itu juga mau dua dong artinya. Itu kerjaan kalau anak-anak berantemnya cuma itu doang. Ya waktu kecil gitu. Waktu mereka tidak mengerti, ya itu selalu begitu. Jadi kita tuh kadang-kadang berkat dari Tuhan ya sekarang udah dapat berkat, terus ngebayangin apa? Dulu yang di rumah sana
aduh segala sesuatu enak. Aduh rasanya pengen banget makan kue itu, pengen banget makan sayur itu, pengen banget. Kalau yang di sini udah enak katanya lihatnya. Lihat aja udah enak katanya. Gitu. Ya, itu wajar, memang wajar. Tapi harusnya kalian di sini ya, kita harus melawan kedagingan kita. Itu yang diminta sama Tuhan. Bahwa kita tidak boleh tidak puas dengan berkat Tuhan. Berkat Tuhan, biarlah kita puas dengan berkat Tuhan yang ada. Ya, kita nggak usah nego-nego lah. Saya tahu kalian tuh banyak keinginan, ya kan? Pengen ini, kayak Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Pengennya banyak gitu ya. Tapi kadang-kadang bisa terkabulkan nggak? Oh iya, kalau sama Doraemon terkabulkan. Pakai pintu ajaib, mau pakai apa laci ajaib. Iya, mau makan apa? Yang dari dimensi apa dia keluarin. Ya kan? Yang pakai Doraemon. Tapi kita kan nggak ada, ya. Kalau memang kita melihat segala sesuatu positif, ya segala sesuatu positif, kita nggak perlu lihat yang lain. Misalnya, oh lagi nggak ada nih begini. Kalau kamu terus memikirkan pengen ini, kalau nggak terkabulkan akan kecewa sendiri, ya akan sedih sendiri. Maka dari itu Tuhan berkata bahwa bersyukurlah senantiasa. Nggak usah mencari hal-hal yang tidak perlu, ya. Untuk masalah makanan saja itu bisa ribut besar, benar, ya. Tapi cobalah kalau kalian pikir, kita tuh harusnya berpikir gini. Kita tuh harus berpikir melihat ke bawah, bukan melihat ke atas. Oke, kalau kalian terus-terus lihat-lihat ke atas, wah enak nih kalau misalnya bisa begini, bisa begini. Tapi kadang-kadang kita harus lihat ke bawah. Coba bandingkan kamu dengan STT lain, dengan misalnya tempat lain. Apakah sebagus ini kualitasnya? Dan nggak boleh penilaiannya nggak boleh subjektif, mesti objektif, ya. Oh, kalau orang namanya nilai masak, kadang-kadang itu adalah penilaian yang subjektif. Pas dia suka, memang kebetulan aku sukanya asin, kalau makanannya asin enak. Aku sebenarnya nggak suka asin, pas makanannya asin banget gitu kan. Pasti ngomongnya gitu ya subjektif, ya segala sesuatu subjektif, ya. Ada yang bilang masakan ini enak, ada yang makanya review makanan gitu ya. Mau bintang 1 sampai 9 ada pasti satu orang. Semuanya punya satu. Pokoknya tanya aja, semuanya pasti ratingnya adalah 1 sampai 9 adalah, ya. Cuman makanya saya bilang, di mana kamu punya hati bersyukur, ya, punya hati bersyukur saja. Kamu akan melihat bahwa sesuai dengan kata-kata kalian sebelum kalian berdoa, pas nyanyi, ya, makan apapun juga bersyukur. Belum kamu nanti maksudnya ke suatu tempat yang kayak yang kalau misalnya nih ya, saya kan punya beberapa teman di luar negeri, pengen makan gado-gado aja nggak bisa. Tempe mahal, tempe di sono mahal, ya tempe. Padahal kapan banget mau makan tempe, mahal, ya. Gado-gado nggak bisa. Nasi kuning nggak ada. Itu barang-barang yang kalau misalnya dia ke Indo, wah pengen dicari banget itu. Makanan nostalgia sebenarnya. Sebenarnya makanannya kalau dibandingkan dari mulut orang Indonesia sama orang bule lah makan makanan Indonesia, mungkin rasanya ya lebih enak makanan dia kan, betul kan? Masalahnya tergantung lidah. Nah, jadi bagaimana kalian menanggapi? Kalian harusnya jangan pernah berkata bahwa aduh tidak puas dengan berkat yang ada sekarang. Itu yang nggak boleh kita
kita lihat ya. Kita nggak boleh ini. Nah, coba kita baca di ayat 18-nya. Jadi Bilangan 11 ayat 18. Tetapi bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari, kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tapi genap sebulan namanya, sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak, karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apa kita keluar dari Mesir? Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki, namun engkau berfirman, daging akan diberikan kepada mereka dan genap sebulan namanya mereka akan memakannya. Kemudian lanjut, dapatkah sekian banyak kambing, domba dan lembu sapi disembeli bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Tapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu. Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Kalau Tuhan sudah marah, bahkan Tuhan bahkan Musa aja bingung. Ikan di laut, nih ya, kalau orang udah rakus, ikan di laut yang dikumpulkan sebanyak apapun tidak akan merasa cukup. Ya, nggak akan puas. Kalau orang sudah merasa tidak puas dengan berkat Tuhan, mau dikasih sesuatu yang dia inginkan, dia akan pasti komplain lagi, ya, pasti komplain lagi, karena sebenarnya sudah tidak puas dengan Tuhan, ya. Mau dikasih apa? Ikan, ntar dia komplain yang lain. Mau dikasih kambing, komplain yang lain. Bau katanya kalau kambing, wah nggak jago dia yang masak nih, nggak bumbunya kurang. Nah, komplain yang lain kan. Mau dikasih apa? Ayam udah nggak berkesudahan. Ya, dulu roti loh yang nggak berkesudahan. Pernah loh, sempat sampai mahasiswa sekali lihat roti dibalikin lagi. Nggak pengen pegang, nggak pengen makan lagi, nggak pengen. Sampai Tuhan berhentikan. Memang kadang-kadang perlu ada jeda. Ntar perlu ada berhenti sesuatu sampai kita berteriak, Tuhan berkat-Mu curahkan. Kalau kita kebanyakan komplain, ya, coba diperiksa. Kalau kita kebanyakan komplain, ya, sebagian besar nih, misalnya 50% lebih di dalam gedung ini komplain, Tuhan melihatnya lewat hati. Nggak usah kalian ngomong, Tuhan lihat. Wah, ini penuh dengan hati-hati yang komplain. Akhirnya Tuhan stop. Kaget langsung kan? Kemarin kan saya ada komplain nih. Wah, rasa bersalah apa? Rasa bersalah ada, pasti ada. Waduh Tuhan, ini jangan-jangan ini berkat saya komplain ini. Ya. Tuhan kasih itu, mungkin ada yang komplain. Ada 2 cara Tuhan bikin kalian itu menanggapi komplain kalian. Kalau di sini caranya apa? Kasih yang banyak sampai kalian muntah, katanya. Muak melihat karena kalian maunya begitu. Ada 2 cara, Tuhan stop, bahkan atau Tuhan kasih kalian sampai kalian itu tahu rasa bahwa ketidakpuasan kalian itu tidak akan terpuaskan. Ya, kalau kalian tidak pernah mengucap syukur, tidak benar-benar mengucap syukur, ya, tidak bilang cukup Tuhan, tidak akan pernah puas. Kalau kalian terus tidak puas, mau dikasih apapun juga, mau dikasih yang sesuai dengan keinginanmu, akan ada ketidakpuasan juga yang lain. Nah, itu yang kedua. Dilihat dari contoh orang Israel, ya. 1 Korintus 10 ayat 10 dikatakan bahwa orang Israel menjadi peringatan. Untuk siapa? Untuk kita. Jangan sampai seperti orang Israel. Ya, kita tuh keadaannya mirip dengan orang Israel. Kita ada di dalam naungan perlindungan Tuhan. Ya, sedang
meminta Tuhan. Bagaimana Tuhan memimpin, memberkati, bahkan bukan cuma dikasih mana. Ya, hampir semua lengkap. Hanya saja tergantung kita mengolahnya. Betul kan? Mirip sebenarnya kayak orang Israel. Ya, semua lengkap, makin baik lagi sekarang ya kan? Coba tanya aja, makin baik yang udah 4 tahun di sini mungkin. Wah, dulu 4 tahun pertama mana ada yang begini. Sekarang mah makin kalian tuh kayak makin manja. Ya, makin manja ini kayaknya, makin manja kelihatannya gitu loh. Enggak kayak dulu. Dulu mah diomel-omelin, salah dikit diomelin. Sekarang kalau kita omelin, wah makin galak. Wah, katanya ini pelayan Tuhan. Wah, tapi dia kok begitu? Makin galak dia di belakang. Di belakang makin galak, gitu kan? Ya, namanya mau membentuk kalian. Kalau nggak digalakin, kalian nggak bakal ngerti. Gitu loh, maksudnya kan gitu, ya kan? Tapi kalian kan sukanya maunya yang halus-halus, yang lembut-lembut ya. Ya udah kalian nggak berkembang, kalian manja jadinya, lebih manja. Ya sudah kalian mau yang manja, ya kan? Nah, itulah kenapa Tuhan memberikan peringatan seperti ini, bahwa saya hari ini khusus untuk memperlihatkan kalian bersyukur atas makanan. Dan yang terakhir, yang saya mau kalian lihat ya, kita tidak boleh membuang berkat Tuhan. Berkat Tuhan berkelimpahan, amin. Ya, amin. Lihat, ada gak Tuhan marah gak pada saat orang Israel mengambil mana berlebihan? Marah. Ya, ambil secukupnya kata Tuhan. Jangan sampai besok, jangan sampai sisa untuk besok. Mungkin maksudnya gini loh, jangan sampai itu barang yang nggak terolah gitu, terus tersimpan gitu sampai besok, rusak katanya. Itu yang Tuhan mau. Dan saya kagum lagi. Coba kita lihat di Yohanes 6 ayat 12. Ini Tuhan sendiri yang memberikan resepnya ya. Tuhan Yesus sendiri yang berkata seperti ini. Yohanes 6 ayat 12. Ini tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Bayangkan, dari 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus hanya berdoa saja. Ya, hanya berdoa saja dan bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki. Ya, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan? Yohanes 6 ayat 12. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Ini perintah dari Yesus. Ya, bahwa Yesus pun berkat dari Tuhan. Bahkan Yesus pun sendiri ya, yang memberikan makan, juga memberikan konsep untuk apa? Menjaga makanan. Jangan sampai ada yang terbuang. Berkat dari Tuhan tidak boleh sia-sia. Ya, Tuhan, padahal Tuhan sendiri kan yang kasih makan. Loh, gampang kan tinggal berdoa lagi Tuhan. Itu dibuang aja sisanya. Kan udah kayak ini sisa-sisa makanan. Kan bisa kan? Bisa kan kayak gitu? Tuhan kan tinggal berdoa, makanan langsung ada. Ngapain Tuhan sampai susah-susah, repot-repot kumpulin roti yang sisa? Enggak begitu. Tuhan memberikan pelajaran yang sangat penting, bahwa berkat Tuhan tidak boleh terbuang. Ya, berkat Tuhan nggak boleh terbuang. Maka dari itu kita harus makin banyak belajar. Oke, saya tahu, saya juga ada kadang-kadang melakukan hal itu, ya kan? Namun makanya saya sering beberapa kali gitu ya, dapat makanan kelebihan, saya langsung bilang, udah bagi aja. Saya nggak mau simpan lagi. Karena percuma kalau saya simpan, kalau misalnya akhirnya nggak kemakan, aduh rasanya tuh gimana ya? Gitu. Atau kalau misalnya saya pikir bisa saya olah lagi, saya simpan terus besoknya saya olah lagi.
Tapi secara manusia, secara keinginan saya, ya, apakah ada hati yang melihat bahwa kita tidak boleh membuang berkat Tuhan? Maka dari itu saya ingin mengajak kaum ini aspri ya, yang harusnya memang berada di dalam dapur, ya kan, di dapur. Kalau melihat ada berkat Tuhan, ya harus diapakan. Misalnya udah malam nih, wah masih banyak sisa, disimpan kayak di kulkas. Kan kamu terakhir misalnya, wah nggak ada yang makan lagi nih kayaknya nih, simpenlah di kulkas buat besok. Kita nggak boleh namanya membuang berkat Tuhan. Misalnya nasi sisa, nasi sisa juga. Janganlah sampai sisanya terus dibuang. Jangan sampai terbuang. Seberapapun, jangan sampai kita menggunakan kata-kata amsal. Ya, kamu kenyang, kamu menginjak-injak madu. Ya, kamu lupa sama orang yang lapar di sebelah sana. Orang lapar, rasa yang pahit pun bisa jadi manis. Kalau sudah makan, udah lapar, ya. Bayangkan, saya nonton misalnya film-film yang di Afrika sana, makanannya tau gak? Saya juga bingung, itu makan apa? Itu kayak semen loh kalau saya bilang. Warnanya bukan putih, enggak. Maksudnya kalau kita yang makan ya, itu kira kan begini. Ya, kayak tanah gitu loh. Kayaknya nggak enak dimakan, dilihat dari video aja gitu. Kenapa ya dia makannya sampai sampai sepiring gede, makannya gitu ya. Kita pun nggak heran-heran. Tapi setelah saya baca ini, saya jadi mengerti bahwa memang orang yang kenyang itu pasti menginjak-injak madu. Ya. Orang yang lapar apapun, penting ada makanan, hantam makan. Ya. Tapi kita yang ada di sini harusnya lebih berhikmat, ya, lebih berhikmat. Tuhan sengaja sebar, ya, apapun pengajaran itu Tuhan sengaja sebar di dalam Alkitab. Dan saya spesial khusus hari ini. Baiklah kita bersyukur atas makanan yang Tuhan berikan, ya, terhadap khususnya makanan ya. Saya hari ini kan semuanya makanan. Tapi terhadap berkat Tuhan yang lain juga, ya. Konsepnya sama dengan kayak makanan di sini, ya. Kita pertama, segala sesuatu berkat, segala sesuatu apa yang kita dapatkan itu dari Tuhan. Ya, yang kedua, kita tidak boleh rasanya tidak puas dengan berkat Tuhan. Itu tidak akan pernah terpuaskan. Ya, apapun Tuhan udah kasih, akan ada pemberian lagi yang lain. Nggak pernah puas pokoknya. Ya, kalau kita nggak pernah nggak bersyukur gitu apa yang kita dapat dan merasa tidak puas, kita mau dikasih apapun keinginan kita akan tetap komplain terus, akan tetap nggak puas. Dan yang ketiga, kita tidak boleh membuang berkat Tuhan. Ya, berkat Tuhan begitu berkelimpahan di sini. Bahkan kayaknya rasanya takut gitu makan sekarang kayaknya. Mungkin. Kalau saya sih ada rasanya tuh takut banget makan sekarang. Karena gendut. makan dikit gendut gitu loh. Makanya kadang-kadang juga bingung gitu. Makan apa ini? Kenapa bisa gendut? Jadi kita pun harus berpikir bahwa oke, bagaimana caranya? Saya pernah loh, tanya aja Lina. Saya pernah lihat, apalagi bulan Desember ya Lina, bulan Desember banyak. Saya sampai bilang, mahasiswa yang masih ada, kamu mau pulang ke asrama, ini bawa pulang, kasih aja yang di jalan. Siapapun yang kamu temuin, kalau mau ambil, kasih ke dia. Bahkan kadang-kadang saya telepon, itu saya bayar ongkir loh. Saya telepon kan rumah saudara saya, Jembatan 5. Saya tanya, karyawannya ada berapa? Butuh makan gak? Nih, saya kirimin aja. Saya packing 1 dus gede, kirim. Jangan sampai ada yang keburu makan. Kan udah gak ada yang mau makan di sini. Daripada simpen sampai besok terus kebuang, mendingan saya kirim buat orang yang membutuhkan. Gitu.
Mau saya bayar ongkirnya loh. Bayangin saya bayar ongkirnya, tapi jangan sampai kelihatan terbuang di depan mata saya. Itu yang nggak rasanya tuh nggak bisa gitu. Gitu loh. Itu konsep yang harus utama, yang harus kita lihat gitu loh. Bayangkan bagaimana Tuhan sendiri yang melihat makanan yang dia bagikan. Dia pun berkata bahwa apa? Kumpulkanlah itu supaya tidak ada yang terbuang. Ingat, ini perkataan dari Yesus. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur ya Bapa bahwa kami tinggal di dalam kasih karunia-Mu, tinggal di dalam anugerah-Mu yang sungguh berlimpah. Namun Engkau meminta kami untuk berkarya, bersyukur, dan bahkan untuk belajar menghargai apapun berkat-Mu. Ajarlah kami ya Bapa tiap-tiap hari untuk selalu ingat akan pesan-Mu ini. Ingat walaupun daging kami lemah, tapi terus kuatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.